Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Tirsa Tairas kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai 17 dengan tema indahnya hidup dalam hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah kami yang hidup, yang terus menyertai, menjaga, melindungi dan memberkati kami. Kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu senantiasa kami rasakan. Kami boleh ada sampai sekarang ini, itu semua adalah karena belas kasihan Tuhan. Saatnya kami akan membaca kebenaran firman-Mu di penghujung tahun 2021 ini. Kiranya firman ini menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang. Karena itu Tuhan pakai media sosial YouTube ini untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Pengkhotbah pasal 8 ayatnya yang ke-9 sampai 17 dengan perikop pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatian untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanggal 31 Desember adalah hari yang terakhir di setiap tahun, termasuk juga tahun 2021. Bahwa ada 365 hari perjalanan kehidupan kita di tahun 2021. Ada banyak hal yang telah kita rasakan, yang telah kita dengar, kita lihat atau kita saksikan. Ada saat kita merasa gembira,
kita merasa bersuka cita, kita merasa berbahagia. Karena kita memperoleh apa yang menjadi dambaan kita. Kita memperoleh sukses. Kita berhasil dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan. Sehingga ada saat kita tertawa. Kita mengungkapkan kebahagiaan dan sukacita di tahun 2021 yang hampir lewat. Tapi disadari juga bahwa ada saat kita merasa kecewa, kita merasa sedih, kita merasa kehilangan harapan, bahkan kehilangan semangat. Kita berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan karena kegagalan yang kita alami. Karena apa yang kita harapkan itu tidak menjadi kenyataan. Bahkan kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang lain. Ada juga yang harus kehilangan orang yang dikasihi. Sehingga terkadang memang kita menangis. Dan itulah realita kehidupan. Suka, duka, pahit, manis, tawa, dan tangis mewarnai perjalanan hidup di tahun 2021. Raja Daud membahasakan bahwa terkadang kita berada di padang yang berumput hijau, menikmati berkat Tuhan. Tapi terkadang kita berada di lembah kekelaman. Kita mengalami satu problem hidup yang sulit. Tapi sungguh luar biasa. Tuhan terus menuntun kita. Tuhan terus menjaga kita sehingga kita boleh ada sampai detik ini. Bahkan kita berada di penghujung tahun 2021 yang selalu kita yakini bahwa setiap tahun itu adalah tahun rahmat Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita di tanggal 31 Desember adalah dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Dikatakan bahwa Raja Salomo ketika dia masih muda, dia menulis kitab Kidung Agung. Karena itu Kidung Agung penuh dengan bahasa cinta. Kemudian ketika Raja Salomo berada di usia parubaya, dia menulis kitab Amsal. Dan ketika Raja Salomo dia berada di usia senja, lanjut usia, dia menulis kitab Pengkhotbah. Sehingga kitab Pengkhotbah ini merupakan pengalaman yang real, pengalaman yang nyata, yang sungguh-sungguh dialami oleh Raja Salomo. Dan Salomo dia katakan bahwa hidup manusia di kolong langit ini adalah sia-sia. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, sungguh diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Raja Salomo ini adalah raja yang penuh dengan hikmat. Sebab ketika Salomo dia menggantikan ayahnya Daud menjadi raja bagi bangsa Israel, yang ia minta kepada Tuhan adalah hikmat. Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta umur panjang, Salomo juga tidak minta nyawa lawan, tapi yang ia minta adalah hikmat dari Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan hikmat yang sangat luar biasa kepada Salomo. Tidak ada raja sebelum dan sesudah Salomo yang memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Nah, saudara yang kekasih, konteks bacaan kita, Salomo menulis bahwa pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Mengapa saudara demikian? Karena memang Salomo dia sendiri merasakan bagaimana hebat dan luar biasanya Allah yang menuntun perjalanan kehidupannya sampai dia berada di usia senja. Bacaan kita Salomo dia mengatakan, orang yang berdosa, orang yang berbuat jahat, orang fasik, walaupun mereka hidup 100 kali lebih lama, tetapi saudara, hidup mereka adalah sia-sia. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tetapi Salomo katakan bahwa orang yang takut akan Allah, orang yang senantiasa hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, orang yang hidup dalam hadirat Allah,
mereka akan menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita. Itu berarti bahwa orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, orang yang diberkati dan menikmati kebahagiaan dan sukacita. Tapi sebaliknya, orang yang hidup jauh dari Tuhan, orang yang hidup dalam kefasikan, orang yang hidup dalam dosa, yang melakukan yang jahat, sia-sia hidup mereka, tidak menikmati berkat Tuhan. Karena itu saudara, Salomo lagi dia katakan bahwa mengapa hidup manusia di kolong langit ini sia-sia. Karena dia menyaksikan ada orang yang berbuat baik, tetapi dia mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh orang fasik. Tapi justru sebaliknya, ada orang fasik berbuat jahat, tapi mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh orang yang baik. Orang yang hidup benar melakukan kehendak firman Tuhan. Sia-sia saudara. Karena itu Salomo dia katakan bahwa dia lebih memuji kesukaan. Karena manusia di dunia ini tidak lain adalah makan, minum, dan bersukaria. Itulah hidup manusia. Nah karena itu saudara, Salomo dia katakan bahwa orang yang hidup dekat dengan Tuhan diberkati, bahagia, tapi yang jauh dari Tuhan adalah sia-sia. Karena itu saudara memang benar, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Sebab Allah berkuasa atas semua apa yang Ia jadikan, atas alam semesta. Rotasi bumi berputar pada porosnya. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada kemarau. Itu semua adalah karena kebesaran kuasa Tuhan. Tuhan yang menjadikan semua yang kita alami di dunia ini, termasuk Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Tidak ada kuasa manapun yang dapat menyamai, menandingi, apalagi melampaui kebesaran kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu dahsyat, melebihi segala-galanya. Manusia tidak dapat menjangkaunya. Karena itu juga Rasul Paulus katakan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, kita diingatkan juga melalui tema perenungan 31 Desember, indahnya hidup dalam hadirat Allah. Bahwa hidup manusia menjadi indah, bermanfaat, berguna, itu karena kita hidup dalam hadirat Allah. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melakukan apa kehendak Tuhan. Sebab disadari saudara, ketika kita jauh dari Tuhan, ketika tidak ada hubungan, tidak ada relasi dengan Tuhan, koneksi kita terputus dengan Tuhan, maka hidup menjadi hampa, menjadi sia-sia dan omong kosong. Karena itu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami sepanjang tahun 2021 ini, itu semua adalah karena kebesaran Tuhan. Bahwa kita masih bisa bernapas dengan kekuatan, dengan kesehatan, ada kesempatan bersekutu bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga, menikmati keakraban. Itu karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di akhir tahun 2021 menjadi satu evaluasi perenungan dalam kehidupan kita. Apakah selama 1 tahun yang hampir berakhir ini kita lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi diri kita sendiri? Apakah kita lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai keinginan-keinginan duniawi? Apakah di sepanjang tahun 2021 ini kita lebih melakukan kehendak-kehendak Tuhan daripada keinginan-keinginan kita? Apakah di sepanjang tahun ini hidup kita bertanggung jawab dengan semua potensi, talenta, berkat yang Tuhan berikan? Ataukah kita tidak bertanggung jawab dengan semua berkat Tuhan? Apakah sepanjang tahun ini kita hidup jujur atau tidak jujur? Apakah kita hidup dalam
kerendahan hati, atau justru kita hidup dalam keangkuhan atau kesombongan? Apakah sepanjang tahun ini kita lebih peka, peduli dengan orang lain, dengan kesusahan orang lain, atau lebih mementingkan diri kita sendiri? Apakah yang kita lakukan sepanjang tahun ini lebih banyak mengasihi, lebih banyak mempedulikan, lebih banyak membawa shalom, membawa berkat, atau justru kita menjadi batu sandungan dengan iri hati, dengan amarah, dengan kecongkakan, dengan kedegilan hati kita? Artinya saudara, kita diingatkan bahwa ketika kita mampu mengoreksi kehidupan kita, mengevaluasi perjalanan hidup sepanjang 1 tahun ini, maka kita akan mampu membenahi hidup. Kita akan mampu meramu hidup kita, membereskan hidup kita, bahkan mengatur hidup kita lebih baik lagi, agar supaya kita ketika berada di tahun yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita, tidak terantuk lagi pada kesalahan yang sama. Kita tidak lagi terantuk pada dosa yang sama, kekeliruan dan kehilafan yang sama. Tapi kita membenahi hidup kita menjadi lebih benar, lebih bermanfaat bagi banyak orang, bahkan menjadi sukacita dan kegembiraan dimanapun kita berada. Memang saudara, tidak mudah, tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Karena itu, ketika kita mau berubah kehidupan kita, kita butuh Tuhan. Kita butuh kuasa Roh Kudus untuk mengubahkan hidup kita, mindset kita, dan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, supaya betul-betul terjadi perubahan. Dan karena itu, Salomo dia katakan bahwa ketika hidup bersama Tuhan, indahnya hidup dalam hadirat Tuhan, maka kehidupan kita betul-betul akan membawa damai dan sukacita bagi banyak orang. Damai dan sukacita itu bukan cuma berakhir pada hari Natal, pada bulan Desember. Tapi damai dan sukacita itu justru akan mewarnai perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru. Itu menjadi harapan, menjadi doa, bahkan menjadi kehendak Tuhan untuk kita terjemahkan secara nyata dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sungguh kita bersyukur. Pemeliharaan Tuhan itu sangat sempurna, sangat nyata. Berkat Tuhan itu tidak terhingga. Kita boleh rasakan, kita boleh alami sampai penghujung tahun 2021 ini. Kita diberi sehat. Ingat, sehat itu mahal. Sedangkan sehat mahal, apalagi sakit, saudara. Dan ketika orang sehat itu karena penyertaan Tuhan, karena berkat Tuhan. Karena itu saudara, firman terus mengingatkan kita, mari kita prioritaskan selalu Tuhan dalam hidup kita. Baik pribadi kita, baik keluarga kita, maupun persekutuan jemaat kita. Kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, causa prima. Dia yang menjadikan, Dia yang menuntun, Dia yang menyertai, bahkan Dia yang memberkati kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa 31 Desember ini menjadi perenungan bagi kita, agar supaya betul-betul kita tinggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita masuk di tahun yang baru, perkenanan Tuhan itu boleh teralami dalam kehidupan kita. Karena yang pasti juga di tahun 2021 ini ada hal-hal yang belum terselesaikan. Ada rencana-rencana yang belum menjadi kenyataan. Nah, kita yakin di tahun yang baru nanti, apa yang belum terselesaikan, apa yang belum bisa kita kerjakan, apa yang belum terwujud, tahun baru itu menjadi kenyataan. Karena itu kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga kita bisa mencapai sukses. Kita bisa mencapai keberhasilan. Dan kita bisa menikmati hidup ini dengan
kebahagiaan, dan penuh sukacita. Karena itu yang kita dambakan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu juga seperti Raja Salomo, mari kita selalu minta hikmat Tuhan. Karena yang pasti dengan hikmat Tuhan kita bisa bedakan mana yang baik boleh dilakukan, mana yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Sehingga dimanapun kita berada, kita mampu menempatkan diri dan kita mampu melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita jadi berkat karena terlalu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak dapat menghitung berkat Tuhan sepanjang 2021. Di 12 bulan ini banyak sekali berkat Tuhan bagi kita. Karena itu kita bersyukur, kita boleh menikmati hari-hari hidup kita. Di dalamnya ada mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa yang teralami dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, karena itu saudara, mari juga di penghujung tahun ini kita pulihkan kehidupan kita. Baik dengan Tuhan, kita mengaku dosa kita minta ampun kepada Tuhan. Kita pulihkan hubungan antara suami dan istri ketika ada tembok-tembok pemisah yang membuat kita kurang menghargai, kurang mengasihi, dan kurang menghormati. Maka di tahun terakhir hari ini, hari tanggal 31, segala beban kehidupan kita, segala gesekan-gesekan itu, mari torang tanggalkan. Suami istri hubungan dipulihkan, orang tua, anak, kakak, beradik, dengan tetangga, dengan jemaat, dengan masyarakat dipulihkan semua. Agar supaya kita menyongsong tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan. Dengan satu keyakinan, hidup baru, berkat baru, semangat baru, hati yang baru. Sehingga kita mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nah karena itu perenungan kita di akhir tahun ini mengajak kita untuk tetap andalkan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan, hidup takut akan Tuhan, supaya hidup kita indah dan sungguh berarti. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa bagi kami umat-Mu sepanjang tahun 2021. Engkau yang sudah menjaga, melindungi, memberikan kuat sehat umur panjang. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh yakin bahwa berkat Tuhan terus menyertai kami, sehingga Tuhan yang menghentar kami terus ada di tahun baru, tahun 2022. Biarlah hidup kami tetap mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Tirsa Tairas, pendeta di Jemaat Gemim Sentrum Manado, bermohon dengan kerendahan hati, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara bisa dukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton terus video saya, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tombol subscribe, like, juga lonceng, dan berikanlah komentar-komentar yang membangun. Juga bagikanlah video ini agar supaya menjangkau, memberkati banyak orang dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Pakatuan wo pakalawiren. Amin.